Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anip Istiana dengan NIM 1908076069 dari Pendidikan Kimia 5D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pendidikan akan mencapai keberhasilan dengan meningkatkan mutu pendidikan bangsa untuk menghasilkan dan berkualitas dalam proses belajar. Pendidikan pada abad 21, siswa dituntut memiliki keterampilan yaitu life and career skill, learning and innovation skill, information media and technology skill. Jadi guru dan siswa harus mandiri dalam proses pembelajaran. Pendidikan lebih ditekankan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang. Perkembangan iptek yang semakin modern, perubahan di bidang pendidikan secara signifikan, artinya integratif. Dikaji secara historis, sosiologis, psikologis, dan filosofis. Kurikulum 2013 pada pembelajaran wajib bagi siswa SMA peminatan matematika dan ilmu alam adalah ilmu kimia. Ilmu kimia yang diajarkan di SMA sangat dengan beragam karakter materi, yaitu materi hitungan, teori yang abstrak, sehingga siswa dituntut untuk menghafal dan memahami materi tersebut. Pembelajaran kimia diharapkan mampu merangsang berpikir bersikap ilmiah dan kreatif, serta bertanggung jawab pada peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari yang relevan. Motivasi dalam pembelajaran dapat timbul dan bertahan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. Ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh siswa di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Permasalahan pendidikan yang dialami adalah rendahnya hasil belajar atau prestasi siswa di SMA Negeri Gunung Sari yang dilihat dari pencapaian nilai kriteria ketuntasan yang rendah, yaitu nilainya 78. Menurut Hasbulla, penyebab rendahnya prestasi belajar siswa berasal dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, regulasi diri, minat, dan kemandirian belajar. Faktor internal yang menjadi rendahnya prestasi belajar adalah kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemampuan sendiri dan bertanggung jawab pribadi. Kemandirian belajar pada siswa akan mendukung tingginya motivasi berprestasi. Siswa yang berprestasi tinggi yaitu siswa yang mengatur kegiatan belajar secara optimal. Korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikansi antara motivasi berprestasi dengan kemandirian belajar siswa. Artinya semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi pula kemandirian belajarnya. Sebaliknya, jika semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah kemandirian belajar siswa. Melihat permasalahan ini, diperlukan model pembelajaran yang sesuai yang diharapkan siswa yang lebih aktif, mampu mengumpulkan informasi untuk mewujudkan kompetensi siswa, sehingga pembelajaran di siswa mudah diterima oleh guru dan siswa. Model pembelajaran yang diterapkan yaitu self-regulated learning. Self-regulated learning merupakan proses aktif yang dilakukan siswa dengan melibatkan metakognitif, motivasi, dan juga perilaku dalam setiap proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Dinamika pembelajaran terjadi ketika individu secara metakognitif memotivasi dan berperilaku aktif dalam proses belajar untuk menetapkan tujuan belajar, mengarahkan dan mengatur serta mengendalikan kognisi diri. Kemampuan self-regulated learning dibutuhkan siswa agar mampu mengatur, mengarahkan dan menyesuaikan dirinya sendiri dalam menghadapi tugas dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi dalam belajar. Self-regulated learning, siswa diharapkan lebih menunjukkan usaha yang dapat menunjang keberhasilan dalam proses belajar. Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian yaitu pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah.
Dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah. Yang pertama yaitu siswa kelas 10 IPA kurang memiliki minat dan kesadaran belajar untuk meningkatkan prestasi dalam pembelajaran kimia. Yang kedua yaitu siswa kurang bertanggung jawab dan kesadaran dalam belajar. Misalnya kesulitan dalam mengatur waktu belajar, tidak adanya jadwal untuk waktu belajarnya. Kemudian yang ketiga yaitu siswa menganggap bahwa pembelajaran kimia sulit yang disebabkan bahwa adanya materi-materi abstrak dan perhitungan yang sulit. Kemudian yang keempat yaitu siswa kurang motivasi dalam belajar untuk meningkatkan prestasi di pembelajaran kimia. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Penelitian ini mengarahkan pada permasalahan pokok yang telah diuraikan di atas untuk menjelaskan ruang lingkup permasalahan. Penelitian dibatasi pada pengaruh self-regulated learning yang digunakan sebagai model pembelajaran untuk mengetahui pengaruh terhadap motivasi berprestasi siswa di kelas 10 IPA pada pembelajaran kimia. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana self-regulated learning dalam pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana motivasi berprestasi siswa dalam pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui self-regulated learning dalam pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Yang kedua yaitu untuk mengetahui motivasi berprestasi dalam pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Manfaat penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis, yaitu manfaat dari penelitian ini hasil penelitian mampu memberikan informasi tentang pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Kemudian secara praktis ada beberapa. Yang pertama yaitu sekolah, yang mana diharapkan hasil penelitian ini menambahkan ilmu pengetahuan, membantu meningkatkan prestasi siswa pada pembelajaran kimia dengan memperkembangkan model pembelajaran self-regulated learning. Kemudian yang kedua yaitu pendidik. Hasil penelitian mampu membantu guru mengetahui pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan self-regulated learning siswa. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk mengetahui seberapa besar self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa sehingga peserta didik mampu mengontrol belajar dirinya sendiri. Kemudian untuk penelitian yang selanjutnya, hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan referensi tentang pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia di kelas 10 IPA. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan pustaka. Kajian teori. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian self-regulated learning. Self-regulated learning atau pengelolaan diri merupakan aspek-aspek yang penting dalam menentukan perilaku seseorang. Pengelolaan diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi, motivasi, dan perilaku aktif. Menurut Zimmerman, self artinya diri dan regulasi adalah terkelola. Pengelolaan diri berkaitan dengan pembangkitan diri baik pikiran, perasaan, serta tindakan yang direncanakan dan adanya timbal balik sesuai dengan pencapaian tujuan personal. Self-regulated learning digunakan untuk proses belajar melalui dan mengarahkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tidak bergantung pada guru, orang tua, dan pembelajaran. Yang kedua yaitu aspek self-regulated learning. Ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu evaluasi diri, pengatur dan mengulang, kemudian menetapkan tujuan dan perencanaan, mencari informasi, menyimpan catatan, mengatur lingkungan, konsekuensi diri, mengulang dan mengingat, mencari dukungan sosial,
memeriksa catatan peserta didik dengan self-regulated learning. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui cara menggunakan strategi kognitif. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui cara merancang, mengontrol, dan mengarahkan proses mentalnya. Kemudian peserta didik memperlihatkan keyakinan, motivasi, dan emosi. Kemudian peserta didik mampu mengontrol waktu untuk berusaha menyelesaikan tugas. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan usaha besar untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mengevaluasi tugas akademiknya. Kemudian peserta didik mampu melakukan strategi yang disiplin. Kemudian strategi self-regulated learning ada 3. Yang pertama yaitu strategi regulasi kognitif, strategi regulasi motivasional, dan strategi regulasi behavioral. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu menyukai kegiatan yang memiliki tantangan yang moderat, menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi untuk memperoleh keberhasilan, kemudian lebih suka terhadap tugas yang mempunyai feedback. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu kemampuan, kebutuhan, dan minat. Kemudian faktor eksternal, norma standar yang harus dicapai, situasi kompetensi, dan jenis usaha dan situasi yang menantang. Poin selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, skripsi karya Rizky Astuti tahun 2018 berjudul Pengaruh Regulasi Diri dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Biologi pada Peserta Didik kelas 11 MIA Diman 1 Bulukumba, yaitu hasil dari penelitian regulasi diri memberikan pengaruh signifikasi sebesar 58% terhadap hasil belajar biologi peserta didik kelas 11 MIA Diman 1 Bulukumba. Kemudian yang kedua, jurnal karya Fitriani dan Inyoman Lok dan DKK 2019 berjudul Studi Komparasi Pengaruh Antara Model Pembelajaran PBL dan Self-Regulated Learning terhadap Hasil Belajar Kimia. Model pembelajaran PBL dan Self-Regulated Learning membantu multimedia memberikan pengaruh lebih baik dibandingkan dengan model PBL terhadap hasil pembelajaran kimia pada materi koloid pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 1 Gunung Sari. Kemudian yang ketiga yaitu jurnal karya Dina Aulia Azhari, Suhendar, dan Gina Nuranti tahun 2021 berjudul Pengaruh Self-Regulated Learning berbasis literasi digital terhadap kecerdasan emosional siswa. Berdasarkan penelitian bahwa penerapan pembelajaran Self-Regulated Learning berbasis literasi digital berpengaruh terhadap kecerdasan emosional siswa kelas 8C di SMA Negeri 15 Kota Sukabumi. Kemudian yang keempat yaitu skripsi Siti Fasria tahun 2019 yang berjudul Hubungan Self-Regulated Learning dengan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Kimia. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara Self-Regulated Learning dengan hasil belajar kimia siswa berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian yang kelima yaitu skripsi Kun Istiqomah tahun 2021 berjudul Pengaruh Self-Regulated Learning terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara. Dari penelitian tidak ada pengaruh self-regulated learning yang signifikan antara self-regulated learning terhadap kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 MTS Negeri 3 Banjarnegara. Kemudian yang keenam yaitu skripsi Nur Haisa tahun 2019 berjudul Hubungan Antara Self-Regulated Learning dan Time Management dan Hasil Belajar Fisika pada Peserta Didik kelas 11 MIA SMA N6 Takaran. Tidak ada hubungan yang signifikan antara self-regulated learning dan hasil belajar fisika, kemudian time management terhadap peserta didik kelas 11 MIA di SMA Negeri 6 Takaran. Poin selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk manusia yang berkualitas menghadapi persaingan global melalui proses pembelajaran
Menunjukkan tujuan tersebut, perlu adanya evaluasi motivasi belajar siswa agar prestasi meningkat dalam program pendidikan. Kurangnya motivasi dalam belajar menjadikan rendahnya prestasi yang ditunjukkan hasil belajar siswa. Berdasarkan data dari PISA atau Program of International Student Assessment, Indonesia tahun 2018 menjelaskan nilai sains berada di tingkat 70 dari 78 negara. Hal ini dipengaruhi siswa yang menganggap pembelajaran sains yang terutama pada kimia itu dianggap sulit dengan banyaknya konsep yang abstrak sehingga siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu self-regulated learning. Di sini ada dari uraian di atas, kerangka berpikir penelitian secara digambarkan sebagai berikut, yaitu melalui peta konsep pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak. Kemudian disebabkan hasil belajar siswa yang masih rendah pada pembelajaran kimia, siswa menganggap kimia sulit dan kurang berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian faktor pengaruh lain yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu self-regulated learning. Strategi yang digunakan dalam self-regulated learning ada beberapa. Yang pertama yaitu strategi dalam self-regulated learning ada beberapa. Yang pertama yaitu rehearsal, evaluasi, organization, effort regulation, critical thinking, metacognitive self-regulated learning, meet and study environment, peer learning, dan helping. Ini menghasilkan motivasi berprestasi siswa dalam kimia. Kemudian hasil penelitian mengetahui ada tidaknya pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 di SMA Negeri 2 Demak. Hipotesis dari penelitian ini yaitu berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0, tidak ada pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 di SMA Negeri 2 Demak. Kemudian H1, terdapat pengaruh self-regulated learning terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 di SMA Negeri 2 Demak. Selanjutnya yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yaitu survei. Penelitian survei adalah teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Dalam penelitian ini, penelitian survei terdapat pengaruh self-regulated learning siswa terhadap motivasi berprestasi siswa kelas 10 di SMA Negeri 2 Demak. Penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu self-regulated learning dan variabel terikat yaitu motivasi berprestasi. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Demak. Waktu penelitian dimulai bulan Desember 2021 sampai Februari 2021. Populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 IPA di SMA Negeri 2 Demak yang terdiri dari kelas 10 IPA 1 sampai kelas 10 IPA 5. Terdiri dari kelas 10 IPA 1 dengan jumlah siswa 34, 10 IPA 2 yaitu 33 siswa, kemudian kelas 10 IPA 3 33 siswa, kelas 10 IPA 4 yaitu 35 siswa, kelas 10 IPA 5 yaitu 35 siswa. Jumlahnya yaitu 170 orang. Sampel selanjutnya yaitu sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini menggunakan metode probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi sebagai sampel. Adapun teknik yang digunakan dalam proportional stratified random sampling, sampel secara sampling dengan mengundi melalui nomor absensinya dan nomor absensi yang keluar dijadikan sampel. Penelitian mengambil sampel 118 siswa yang diperoleh dari tabel Krejci dan Morgan dalam lampiran. Poin selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Variabel penelitian merupakan suatu atribut nilai dari orang
objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang A yaitu variabel independen atau variabel bebas. Self-regulated learning merupakan variabel independen, yaitu dengan pengertiannya pengaturan diri dalam belajar. Menurut Zimmerman bahwa self-regulated learning bagi siswa mempunyai strategi untuk mengaktifkan metakognitif, motivasi, dan tingkah laku dalam proses belajar mereka. Self-regulated learning digunakan dalam proses belajar melalui dan mengarahkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan tidak bergantung pada guru, orang tua, dan pembelajaran. Kemudian yang B, variabel non-independen atau variabel terikat. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah motivasi mengklasifikasikan peserta didik yang berorientasi pada tujuan belajar. Peserta didik yang berorientasi pada tujuan belajar umum adalah untuk memperoleh kompetensi atas keterampilan yang diajarkan pada peserta didik dengan tujuan kinerja berupaya memperoleh penilaian positif atas kinerja yang dicapai dan menghindari penilaian negatif. Poin selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama yaitu penyebaran angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian, angket digunakan untuk menyatakan respon siswa terhadap self-regulated learning yang digunakan pada pembelajaran kimia. Angket yang digunakan yaitu Motivated Strategies of Learning Questionnaire atau MSLQ. Studi dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari suatu tempat penelitian. Dokumen ini meliputi data yang relevan dari hasil pelajaran kimia, yaitu dengan nilai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2021 tahun 2022 pada pembelajaran kimia. Dalam penelitian, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data self-regulated learning dengan angket Motivasi Strategy of Learning Questionnaire atau MSLQ yang dikembangkan oleh Peng. Pernyataan dalam MSLQ meliputi strategi yaitu latihan, pengembangan, pengorganisasian, berpikir kritis, pengaturan diri, waktu dan lingkungan belajar, pengaturan usaha, pembelajaran teman sebaya, dan pencarian bantuan. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan seberapa jauh instrumen tersebut dapat mengukur dan akan diukur. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayaan opsi-opsi dalam daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya jika instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah. Penelitian ini dilakukan validasi instrumen dengan validator ahli dan dilanjutkan dengan uji validasi kepada siswa. Reliabilitas adalah konsisten hasil pengurusan data instrumen yang digunakan individu atau kelompok orang yang sama dalam waktu berbeda. Uji reliabilitas biasa dilakukan dengan analisis aplikasi SPSS. Poin selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif, yaitu merupakan kumpulan metode menggunakan ringkasan. Metode tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan rentang nilai, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, kemudian menghitung banyak kelas aturan, kemudian panjang kelas interval, kemudian rata-rata, standar deviasi. Kemudian yang kedua, uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat untuk memenuhi asumsi kenormalan dalam analisis data statistik parametrik. Pengujian untuk mengetahui penyebaran data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan penelitian yaitu uji Kolmogorov atau Smirnov pada taraf 0,5. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Analisis korelasi berdasarkan berganda digunakan untuk mengetahui derajat kekuatan hubungan antara ketiga variabel untuk mengetahui kontribusi yang diberikan secara stimulan oleh variabel X terhadap variabel Z. Rumusan hipotesis. Kemudian ada dua yaitu uji linearitas regresi dan uji keberartian regresi. Keempat yaitu pengujian hipotesis penelitian. Analisis pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh self-regulated terhadap motivasi berprestasi siswa pada pembelajaran kimia kelas 10 di SMA Negeri 2 Demak menggunakan teknik analisis regresi menggunakan rumus uji T sebagai berikut. T hit sama dengan B per set. Keterangan yaitu T hit harga T itu, kemudian B koefisien regresi self-regulated learning, kemudian SEB standar error estimasi self-regulated learning. Cukup sekian presentasi dari saya tentang proposal skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.